Biar ada apa? Nah, ini yang belum ada jawabannya nih. Itu udah ada jawabannya semua. Nah, yang belum coba sambil ngetes guys. Ambil ngetes tahu-tahu salah Nah, lagi. ini saya nomor 43 nih. A fire titik-titik in the engine room 30 minutes ago. Nanti pilihannya itu guys ada 4. Ada to break out, ada broke out, ada broken out, ada has broken out, kan sama-sama aja. Jadi intinya itu semuanya break gitu, semuanya broke, semuanya broken atau break atau apa ini in the engine room 30. Jadi dimatikan itu sama jawabannya dimatikan. Jadi kalau bahasa Indonesia jawabannya ini bisa dimatikan, mematikan, sudah dimatikan, mau dimatikan, mungkin begitulah. Jadi kan kita kalau nggak nguasai grammar kan bingung mana nih yang benar gitu. Akhirnya saya pernah nyariin, oke, baca aja. Ini kan artinya 30 menit ago udah lampau ya, udah dimatikan. Jadi kita cari mana yang dimatikan. Kan kita baca aja a fire to break out in the engine room 30 minutes ago. Itu ngalir nggak gitu? Jadi fire to break out a fire to break out in engine room 30 minutes ago. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak kan? Itu cuma perasaan doang ya. Atau misalnya a fire broke out in the engine room 30 minutes ago. Nah, ini bisa jadi nih. Bisa jadi kan? Ngalir nih. Fire sudah dimatikan 30 menit lalu gitu. Atau broken out nih. Broken out bisa jadi juga nih. A fire broken out. Gitu kan? 30 minutes ago. Atau ada satu lagi, a fire has broken out in the engine room 30 minutes ago. Itu bisa banget juga gitu. Nah, akhirnya kita pilih yang ngalir. Nah, harus sampai yang mana? Kalau saya milihnya yang terakhir. Nah, yang terakhir kan? Iya, saya nggak tahu benar apa enggak, tapi yang terakhir itu lebih enak. A fire has broken out in the engine room 30 minutes ago. Itu menurut saya nggak ada kagok-kagoknya. A fire has broken out 30 minutes ago in the engine room. A fire has broken out. Jadi apinya sudah dimatikan 30 menit lalu kan gitu kan ya. Sudah, has itu kan have, has. Nah, itu tanpa rumus grammar. Jadi kita cuma perasaan gitu ya kan. Dan saya yakin sih ya nanti kalau kita buka rumusnya yakin nyambung. Nah, kayak gitu. Jadi sampai setuju lah ya. Setuju. Masalah dirasakan aja ngalir. Dan sekali lagi saya pernah nyampaikan gini. Jangan ngoyo di tadi ya, listening jangan ngoyo ya kan, karena soal banyak. Kira-kira diulang lagi, paling banyak makan waktu itu. Nah, ya, kalau untuk waktu nih pas dapat di kursus, waktu gimana? Harus 1 jam kah atau harus berapa menit? Harus 1 jam. Harus maksimal itu. Maksimal itu 1 jam. Kenapa? Ada alasannya nggak dia? Karena pihak tes approval centernya sendiri dia udah maksimalin 1 jam. Kalau nggak 1 jam dia nggak berani ngebantu apply ke Aramco. Karena di tempat approve test center itu juga nyalurin juga. Kalau kita bagus nih, langsung diminta CV nih, diminta dokumen. Seneng dong. Oke, setuju banget. Dan saya tambahin, kenapa harus maksimal 1 jam? Pertama, kalau di Aramco sendiri, memang kita dikasih waktu 1 jam. Tentu saja lah mereka ngapain buang-buang waktu cuma kita ngetes kan, apalagi orang banyak. Pasti kita cuma dikasih waktu 1 jam. Itu istilahnya cuma rule tidak tertulis lah dari mereka, bahwa 1 jam waktunya, nanti saya datang kamu udah selesai ya. Gitu. Meskipun kadang-kadang udah selesai belum Pak, oke, nggak masalah, lebih dari 1 jam nggak masalah. Kalau di sini, Aramco-nya ya, di Aramco-nya atau dimanapun, sampai kalau mau ngerjain malin tes online 3 jam 5 jam nggak masalah juga kan? Apa masalahnya? Benar. Dia kan tetap ada hitungan jam, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah teman-teman udah saya sampaikan, kalau lebih dari 1 jam nilai kita lebih turun. Ada pengurangan nilai tersendiri dari. Jadi kalau sampean mikirannya nilai itu dari benar atau salah, itu nggak mutlak juga. Jadi kalau sampean lebih dari 1 jam, nilai otomatis turun. Ada penilaian yang jadi turun. Saya entahlah, karena itu kan sistem ya. Saya udah beberapa kali joki gitu. Saya bilang, wah waktunya tambahin. Dan pernah ketemu persis plek gitu. Soalnya itu sama, tapi beda waktu. Beda. Beda ya. Jadi 85 atau kadang-kadang dari 95 jadi 80 gitu. Padahal sama. Kalau sama kan saya juga yakin lah, masa saya ganti jawaban kan. Benar Mas. Nah, itu pokoknya teman-teman usahakan 1 jam. Maksudnya 60 menit. Kalau lebih akan ngurangi nilai. Karena jelas kalau saya pun orang marlinnya, saya bakal turunin. Karena kalau misalnya sampai lebih dari 1 jam, saya bisa curiga, nyontek dulu dia. Berarti kalau ngerjainnya 30 menit, 40 menit, ada nilai plus nih. Iya, bisa jadi ya. Plus banget. Saya selalu ngerjain misalnya 30 menit, pasti rata-rata 98 ke atas. Bisa. Kalau lebih cepat, beneran. Makanya kalau bisa lebih cepat ya ngapain dipersulit ya. Bener. Gitu. Cuma
karena udah dikasih waktu 1 jam, ya manfaatin lah. Boleh lah kalau misalnya udah 30 menit selesai, sampai balik lagi aja cari soal. Nah, itu yang ini juga tuh yang Nah, saya itu apa dapat. tuh? Yang saya dapat, maaf nih motong Pak. Nah, siap. Itu yang saya dapat kunci itu di situ juga. Kita jangan sampai balik lagi ke Jangan sampai soal. balik. Karena itu di situ ada pengurangan. Nah, itu. Itu yang Nah, saya itu aja sampai percaya ada pengurangan kan? Termasuk waktu juga berarti benar. Ya, saya begini. Jadi misalnya sampean 30 menit selesai. Saya pernah bilang ke teman-teman memang boleh balik lagi karena kan bisa dikoreksi. Ya. Ya kan bisa dikoreksi. Nah, tetapi memang karena ini kan sistemnya online, sistemnya komputer online tergantung sinyal. Jadi ketika sistem disuruh back, itu kadang-kadang error, itu kadang-kadang loading atau nanti salah pencet lah kita ngeklik. Nah, memang jangan ambil resiko. Jadi benar banget tadi katanya nggak usah balik lagi gitu. Nah, tetapi kalau memang kita masih ada waktu, ya silakan aja selama memungkinkan gitu. Tapi mungkin ya itu ada resiko-resiko yang harus ditanggung, termasuk tadi pengurangan ya. Meskipun saya baru dengar nih kalau balik lagi dapat pengurangan. Saya juga dapat infonya kemarin dari tempat saya kursus tuh ya jangan ini soalnya jangan balik ya. Jangan balik karena saya udah sering ngerjain pas balik itu. Jadi berdasarkan pengalaman ya. Ya benar. Kalau ya benar lah kalau begitu bisa bisa masuk akal guys. Karena ya itu balik lagi saya pernah beberapa kali lah mungkin lebih dari 5. Jadi balik lagi, maksud saya balik lagi ke grammar gitu. Kadang ada yang saya nggak jawab dulu, lewat dulu. Itu ya benar. Karena saya ngejar reading sama ngejar pronunciation. Saya nggak jawab dulu, saya balik dulu ke sini, udah selesai, baru balik lagi. Nah, error gitu. Ya nyampe, tapi error. Dan memang karena error ya tambah waktu kan. Ya mungkin jadi hasilnya kecil. Tapi kalau memang ada jadi pengurangan waktu atas pengalaman ini ya, ini pengalaman baru nih guys. Jadi ya udah, usahain jawab dengan benar-benar. Yakinin sampai dulu. Terakhir. Baru selesai, nggak usah balik ya. Meskipun di situ kan ada juga boleh kan. Oke, selain itu ada lagi nggak trik atau yang didapat nih dari kursus itu apa sih yang maksudnya yang bikin ini gampang ternyata gitu? Ya penghafalan soal, penghafalan jawaban sih. Kayak contoh di soal pronunciation. Pronunciation itu ada beberapa kata itu yang udah pasti jawabannya itu meskipun dari bagian ini gitu. Kayak pasti pernah dapat soal yang nomia. Yang penomia. Itu udah pasti jawabannya itu. Jadi meskipun ada PPP yang lain udah pasti jawabannya itu. Itu kalau saya udah kayak udah saya nggak baca lagi. Kalau saya kayak gitu. Cuma ya kalau nanti suatu saat ketemu soal yang beda ya jangan diikutin. Tapi selama saya ketemu soal-soal yang ini ya soalnya itu pasti. Ya? Di online pun kayak gitu di YouTube. Oke. Tapi saya setuju, tapi memang tetaplah kita harus pelajari. Harus pelajari. Karena saya juga pernah dapetin yang pronunciation khususnya itu memang ya memang kebanyakan itu aja karena kan nggak banyak kata-kata itu yang mirip itu kan nggak banyak. Ya, jadi kan pasti misalnya mana tadi pronunciation-nya? 80-an ya. Nah, facility ini ya. Go, how, snow. Itu yang paling mirip tuh. Nah, ini kayak go, low, how sama snow. Itu kan yang mirip how gitu kan nggak banyak. Jadi pasti ya di jawaban atau di soal itu pasti pilihannya itu aja gitu. Ya kan? Nggak mungkin nanti ada tambah jadi apa atau misalnya yang ada cuma low sama how terus snow sama itu nggak ada tapi ada kata baru. Itu jarang banget gitu guys. Jadi memang kalau misalnya sampean pernah lihat go, low, how, snow misalnya jawabannya yang how, nanti pas ada kita tes yang soalnya itu ya udah pasti how gitu. Itu kan maksudnya. Kalau maksud saya gitu karena ini satu lagi soal length, mode, depth, breathing. Kalau udah ketemu ini pasti ini jawabannya breathing. Dimanapun loh. Ya. Ya, betul. Ya. Kalau breeding pasti ketemu soal-soal ini pasti kebanyakan yang sama itu TH-nya. Ya, kalau jadi intinya soal ini kan misalnya ini TH-nya jadi apa dibunyinya kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya soalnya TH pas terus ada pilihannya breeding, pasti itu jawabannya gitu. Karena memang perbandingan kata-katanya ya memang nggak banyak gitu ya. Oke guys. Oke, terima kasih banyak nih untuk informasi Marlinya ya. Dan alhamdulillah jadi saya memang selama ini belum kepo dengan teman-teman yang khusus ya. Dan saya kan cuma sampaikan ke teman-teman cara ngerjain Marlin menurut saya gitu. Sekarang ketemu dengan orang yang udah kursus kayak artinya udah ketemu orang profesional gitu terus nggak maksudnya ke kursus kan artinya serius. Ketemu orang di sana menyampaikan ini triknya dan ternyata sama ya saya senang banget gitu alhamdulillah.
metode kita kemarin nggak salah lah. Oke, mungkin ya saya sekali lagi doain ya, mudah-mudahan marinya nanti gampang, mudah, soalnya yang sudah aja gitu ya kan, biar gampang, yakin benernya. Kalaupun enggak ya bisa dikerjakan dengan baik. Nah selanjutnya kan setelah marlin itu informasinya kan exam nih. Ya exam nanti itu udah dapat infonya examnya seperti apa? Kawan-kawan di kapal atau dari agen? Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.